Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami berada pada Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, yang merupakan sentral kaos industri terbesar di wilayahnya yang telah menyerap banyak tenaga kerja serta memproduksi banyak kaos untuk wilayah-wilayah sampai ke luar Jawa. Selanjutnya, kami ingin mewawancarai salah satu dari pendiri konveksi Sago ini, yaitu Bapak Tarmidi di tempat. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Mbak Eden di ruangan. Silahkan Mbak Eden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta akan mewawancara salah satu pemilik usaha konveksi yang berada di Klaten, yaitu Bapak Tarmidi. Ya, betul. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktu Bapak dalam sesi wawancara ini. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait bisnis konveksi yang Bapak jalani saat ini. Ya. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mempromosikan bisnis ini agar bisa dikenal banyak orang? Ya, terima kasih atas kunjungannya dari mahasiswa Amikom ya ini. Ya. Nah, ini kalau dari usaha yang telah saya jalani, saya berdiri sejak tahun 1998. Meskipun enggak begitu besar perkembangannya, tapi alhamdulillah sudah bisa jalan. Untuk sistem marketing saya biasanya yang sudah jalan, saya belum menggunakan medsos, masih manual, tapi alhamdulillah sampai kurun waktu sekian lama sudah bisa jalan, sudah lebih dari 20 tahun ya ini berarti. Ini sistem saya, jadi orang yang atau customer yang pesen ke saya itu biasanya saya kasih recommended. Nanti misalnya ada teman atau saudara, family, untuk dia itu yang mempromosikan itu yang pernah ke tempat saya. Nah nanti kadang banyak konsumen baru atau customer baru yang datang, tapi nggak tahu informasinya kok tak bisa ke sini, tanya dari mana. Biasanya saya agak tanya gitu. Nah, biasanya jawabannya itu pas justru dari orang-orang yang sudah pesan ke saya atau produksi di sini. Nah, ada yang lokal sekitar ya, taruhlah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai luar Jawa itu ada. Berarti Bapak belum pernah ini ya Pak, mempromosikan atau menjualnya lewat pemasaran digital gitu Pak? Nah, sementara saya masih dalam sebatas Facebook. Nah, masih sebatas Facebook, tapi untuk lainnya masih seperti yang saya katakan tadi. Baik Pak. Kemudian Pak, hal apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan di sini? Untuk memberi spirit atau semangat bagi saya, terutama untuk menjangkau ke masa depan mereka. Jadi paling tidak misalnya kita harus mengejar target. Kalau ada target ini terkejar jumlah sekian atau jumlah target tertentu, itu biasanya kan saya masih kasih tambahan. Nah, untuk menopang karena waktu ataupun pikiran itu agak lebih banyak, itu harus ada imbalannya. Kemudian Pak, apakah dalam bisnis Bapak ini bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu? Dulu kerjasama itu pernah, tapi yang namanya kerjasama dalam usaha itu memang tidaklah mudah. Sedangkan sendiri aja kadang untuk mengatasi problem itu pasti ada, kadang dengan konsumen dan apapun. Tapi kalau bagi saya mendingan sendiri ya Pak? Jadi untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan itu secara mandiri tanpa ada gandeng cengengnya dengan orang lain. Jadi untuk mengambil kesimpulan itu tidak tergantung orang lain. Dan Pak, apakah Bapak memiliki supplier atau pelanggan dari luar Jawa? Kalau supplier luar Jawa ada yang dari Papua, Kalimantan. Kalau Papua itu meliputi ada Sorong, Indi,
Kalau ND itu NTT. NTT. Gitu. Ada yang Kalimantan itu Balikpapan, Samarinda. Tapi yang sebagian besar itu yang banyak ya daerah Batam. Batam. Nah, kira-kira Pak, apakah bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan pelanggan atau supplier dari luar Jawa? Apakah ada sedikit kendala dalam berkomunikasi? Untuk saat ini teknologi sudah makin canggih ya. Dulu itu memang zamannya masih misalnya kirim gambar untuk desain itu pakai fax. Nah, sekarang sudah bisa video call. Desain itu dikirim lewat WA, itu sudah bisa JPEG, sudah PDF, bisa CorelDRAW. Nah itu kemudahan. Jadi misalnya dia punya desain, taruhlah desain sablon, dia bisa bikin film sendiri, nanti tinggal saya merealisasikan lebih cepat prosesnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang mendorong Bapak untuk memulai bisnis konveksi ini? Yang mendorong itu pertama kebutuhan untuk menyongsong hari depan. Nah, hari depan itu adalah pilihan. Jadi kita punya pilihan alternatif untuk menjalankan hidup itu masing-masing ya termasuk seperti kalian itu. Yeah. Ini mungkin untuk menyongsong hari depan butuh sekolah, butuh kuliah dengan jurusan tertentu lah. Pasti punya angan-angan mau mencapai tujuannya itu mau kemana itu kan punya tujuan macam-macam. Itu. Ya, kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau supplier Bapak? Oh iya, kalau menjaga baik itu sebetulnya orang itu untuk prinsip saya masing-masing jangan sampai menyakiti orang lain. Kita merendah diri, jangan egois, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain. Itulah yang sementara kita lakukan. Nah, kejujuran itu yang utama. Jadi jangan sampai kita membuat dia tidak nyaman, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Oke, Pak. Lalu bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan dalam bisnis konveksi ini? Soalnya Pak, ini kan banyak kompetitor lain yang ada di bisnis konveksi juga. Itu teknis ya, itu sebetulnya teknis untuk menghadapi hal semacam itu sebetulnya itu tantangan setiap usaha, tidak hanya bisnis dalam bidang saya, termasuk bidang-bidang yang lain. Kompetitor makin hari makin tambah, apalagi kemarin seperti saya ya. Mungkin yang menghadapi tidak hanya saya, ya saya ceritakan contohnya dengan adanya kasus COVID, itu banyak yang sebagian itu banyak yang belum tikar. Tapi alhamdulillah saya masih bisa berjalan karena ya alhamdulillah ada relasi-relasi lama yang taruhlah sudah ada ikatan kepercayaan. Nah, itulah yang menjadi komitmen saya untuk menjaga hubungan biar meskipun bagi saya ya hubungan bisnis itu hanya hubungan lanjutan, tapi yang paling utama itu saya akan hubungan pribadi. Jadi dari hati ke hati. Orang memberi kepercayaan ke saya menservis dengan kemampuan saya gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas produk Bapak dibandingkan dengan kompetitor lain? Ya itu. Untuk meningkatkan kualitas itu sebenarnya tidaklah mudah, tidaklah sulit. Itu sebenarnya sepanjang kita punya komitmen, barang yang kita jual itu saya peribahasakan saya sendiri. Kalau saya nggak mau beli barang itu, jangan sampai kita jual barang yang orang lain kira-kira tidak suka. Nah itu komitmen. Jadi jangan sampai kita menjual barang yang kira-kira saya tidak suka. Nah, perumpamaannya gitu aja, Mbak. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktunya dalam sesi wawancara kali ini. Dan mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama ya. Semoga semua berhasil ya. Amin. Demikian sesi wawancara kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.